Baik. Para tulad rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi tadi ya bahwasanya yang kedua itu bangkai yang apa? Ma la dama lahu sa'il. Ya, ma la dama lahu sa'ilun. Bangkai yang dia tidak memiliki darah yang mengalir. Misalnya contoh seperti apa? Lalat. Kemudian semut. Kemudian apa? An-nahl, yaitu apa? Lebah. Ataupun selain daripada itu. Adapun nyamuk, kita katakan bahwasanya nyamuk itu tidak memiliki darah. Nyamuk itu tidak memiliki darah. Dan darah yang ada pada nyamuk itu darah manusia. Atau ya dari darah manusia ataupun darah Allahu a'lam bishawab selain daripada manusia. Tapi yang paling banyak adalah manusia ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu thumma liyatrahu fa inna fi ihda janahihi da'an wa fil akhari shifaan." Itu yang masih di luar itu cepat. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lalat jatuh atau jatuhnya lalat jatuh pada bejana salah seorang daripada kalian, maksudnya bejana di sini apa? Air minum ataupun makanan yang berkuah. Makanan yang berkuah. Fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullah. Maka hendaklah dia mencelupkan lalat tersebut secara keseluruhan ke dalam apa? Ke dalam bejananya tersebut. Maksudnya bejana yang terdapat padanya air, baik air minum ataupun bejana yang terdapat padanya makanan. Misal makanan yang berkuah seperti sayur ataupun ikan pindang ataupun yang semisalnya yang berkuah. Maka kalau lalat, kata Rasulullah SAW, ya, lalat itu dia jatuh pada bejana salah seorang daripada kalian, maka hendaklah dia mencelupkan lalat itu secara keseluruhan. Karena lalat itu kalau dia jatuh ke bejana biasanya dia terapung. Maka diantara petunjuk Rasulullah SAW, kalau dia jatuh dalam bejana kita, maka celupkan dia keseluruhan. Ya, celupkan dia. Kata Rasul, fa inna fi ihda janahihi da'an, karena pada salah satu daripada dua sayapnya itu terdapat penyakit. Wa fil akhari shifaan, dan terdapat pada sayap yang lainnya itu penawarnya. Ini sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Biasanya lalat itu identik dengan kolera, penyakit wabah yang namanya kolera. Jadi itu biasa dibawa oleh bakteri kolera, itu biasa dibawa oleh apa? Lalat. Bakteri kolera itu biasanya dibawa oleh lalat. Allahu a'lam bishawab. Ini disebabkan karena sanitasi ataupun yang tidak sehat. Dulu kan orang-orang barat biasa kolera itu pernah menjangkiti seluruh Eropa, pernah. Kenapa? Karena orang Eropa itu mereka belum mengenal toilet kecuali daripada orang Islam. Jadi orang Islam yang mengenalkan kepada mereka toilet. Jadi beraknya sembrono. Allahu a'lam bishawab. Beranya sembrono. Dan mereka tak pandai cebok. Ya.
ilmuwan muslim ataupun kaum muslimin yang memperkenalkan kepada mereka terkait dengan apa? Toilet. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu setelah Islam masuk ke Eropa. Baik. Para tulab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau misal contoh seperti bakteri penyebab diare atau muntaber dan sebagainya, ya. Itu biasanya identik dengan apa? Bakteri yang dibawa oleh lalat. Nah, ada dua siswa, dua orang siswa, ya. Satunya siswa, satunya siswi SMP Semarang, yang mereka mengikuti apa? Mengikuti Olimpiade Sains Internasional, dan mereka menjadi salah satu juara pada cabang yang diperlombakan, yaitu terkait dengan penelitian, ya, ataupun inovasi daripada obat-obatan. Maka mereka membuat obat daripada apa? Untuk obat diare itu daripada apa? Sayap lalat. Baik, ya. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan sudah jauh-jauh hari sebelum adanya ilmu pengetahuan modern seperti kita sekarang, sains modern seperti sekarang. Rasul sudah mengabarkan jauh-jauh hari apa? Fa inna fi ihda janahi hidaan wa fil akhari shifaan. Karena pada salah satu daripada dua sayap lalat itu terdapat apa? Penyakit, dan pada salah satu yang lain itu ada penawarnya. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, fal yaghmis hukullah, hendaklah dia mencelupkan lalat itu secara keseluruhan, thumma liyatrahu, kemudian dia ambil lalat itu, dia buang. Jadi setelah kita celup, kita ambil bangkainya, kita buang. Kita ambil bangkainya, kita buang. Boleh setelah itu dikonsumsi ataupun dimakan, ya, makanan berkuah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik, ya. Jadi ini yang apa? Diperkecualikan daripada bangkai. Di antaranya adalah bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Kemudian yang diperkecualikan juga daripada bangkai ini adalah azmul maitah, tulang daripada bangkai. Tulang daripada bangkai, wa qarnuha, tanduknya, wa dhufruha, kukunya, itu diperkecualikan, boleh digunakan. Wa sya'ruha, bulunya. Jadi bangkai yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dia mati tanpa disucikan secara apa? Sembelih atau disucikan secara standar syariat, ya. Allah alam bishawab, yaitu dengan cara disembelih. Baik. Sya'ruha, warishuha, tadi rambutnya, kemudian ataupun apa? Bulunya, kullu dzalika tahir, semua itu suci. Wuqufan 'ala al-asli wa huwa at-taharah. Ya. Dia dibangun di atas apa? Atau tegak di atas asli, hukum asal, yaitu taharah, dia suci. Maksudnya apa? Maksudnya di sini, yang dimaksud di sini hewan-hewan yang hukum asalnya suci. Hukum asalnya suci, tapi kemudian dia mati, ya, disebabkan karena tidak disembeli atau disucikan secara syar'i. Misal contoh seperti apa? Ayam, kambing, bebek. Kemudian apa lagi? Hewan-hewan yang hukum asalnya suci dan boleh dimakan.
Apalagi? Rusa, domba, onta, sapi dan sebagainya, ataupun kerbau. Baik, hukum asalnya yang hukumnya suci, maka dia dikembalikan kepada hukum asalnya. Jadi tanduk, tulang, kuku, bulu ataupun rambutnya, semua itu suci, dikembalikan kepada hukum asal. Kenapa? Karena dia berasal daripada hukum hewan yang suci semasa hidupnya dan boleh dimakan. Ya, hanya saja dia menjadi najis, dagingnya menjadi najis disebabkan karena apa? Dia mati dalam keadaan bangkai. Bagaimana dengan apa? Babi, anjing. Babi, anjing, apakah tulangnya boleh digunakan? Baik. Tidak boleh ya? Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Kalau mazhab Zahiri, hadis tentang idza dubighal ihabu faqad tahura, itu masuk semua kulit. Masuk semua kulit. Masuk padanya kulit anjing, kulit babi. Allahu a'lam bishawab. Tapi pendapat mayoritas para ulama bahwasanya kulit anjing dan kulit babi la yajuz, tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Allahu a'lam bishawab. Baik ya. Kemudian jadi dia dikembalikan kepada hukum asalnya. Karena dia berasal daripada hewan yang suci pada masa hidupnya. Pada masa hidupnya, maka ketika dia sudah mati pun tulang, kuku, bulu, ya ataupun rambutnya itu juga suci. Kukunya semua suci. Allahu a'lam bishawab. Baik ya, para tulab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq, beliau mengatakan bahwasanya waqala Zuhri, Imam Zuhri terkait dengan tulangnya bangkai, semisal gajah dan selain daripadanya. Gajah boleh dimakan apa tak? Gajah boleh dimakan apa tak? Ayo. Gajah boleh dimakan apa tak? Antum mengatakan boleh dimakan. Apa alasannya? Cukup angkat tangan satu orang. Gajah boleh dimakan, apa alasannya? Memakan tumbuhan. Baik. Alasannya bahwasanya baik. Alasannya ya tidak ada dalil yang mengharamkan. Satu. Baik ya. Yang kedua, dia tidak termasuk kategori hewan buas. Dia pemakan tumbuhan. Baik. Antum bisa sebeli gajah apa enggak? Gimana cara menyembelih gajah? Kan kalau mau dimakan harus disembelih secara syar'i. Pakai katana. Baik. Berarti gajah, kenapa salaf kita mengatakan seperti Al-Imam Zuhri, beliau mengatakan bahwasanya Al-Imam Zuhri mengatakan terkait dengan tulang daripada bangkai semisal gajah. Kenapa? Karena gajah dia pemakan tumbuhan. Baik ya, dia bukan hewan buas. Dia tidak termasuk hewan buas. Cuman kalau antum mau makan kan harus sembelih dulu kan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menyembelih gajah? Allah alam bisawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah SWT. Jadi kalau gajah dia mati berarti kembalikan kepada hukum asal dia. Hukum asalnya apa?
Dia adalah hewan yang suci pada waktu hidupnya dia. Berarti dikembalikan kepada hukum asal. Kalau dia mati dalam keadaan bangkai, dagingnya najis, paham? Dagingnya najis, kulitnya najis. Harus disucikan dengan cara disamak. Baik kan? Tapi tulang, bulu, kuku, gadingnya semua suci. Dikembalikan kepada hukum asal karena semasa hidupnya dia termasuk kategori hewan yang suci. Termasuk pemakan tumbuhan. Wallahu a'lam bissawab. Maka Al-Imam Az-Zuhri mengatakan bahwasanya apa? Adraktu nasan min salafil ulama yamtashituna biha. Aku telah mendapatkan nasan, orang-orang dari kalangan salafil ulama terdahulu, yamtashituna biha, mereka menggunakannya sebagai sisir. Baik ya. Wa yaddahinuna biha, dan mereka meletakkan apa? Minyak, minyak untuk Allah alam bisawab, mungkin minyak wangi, jadi tulang ataupun kukunya itu ataupun gadingnya itu dijadikan sebagai botol, tempat simpan minyak. Makanya yaddahinuna. Wallahu alam bisawab. Ya. Mereka meletakkan apa? Lemak ataupun minyak padanya, ya. Seperti minyak wangi, wallahu alam bisawab. La yarawna bihi ba'san. Mereka beranggapan bahwasanya tidak masalah. Artinya tidak masalah itu tidak najis. Tidak masalah menggunakannya, ya. Wallahu a'lam. Berarti ini yang diperkecualikan daripada bangkai. Ada 3 yang diperkecualikan tadi. Yang pertama bangkai ikan dan belalang. Kemudian apa? Bangkai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Baik ya, seperti lalat, semut, dan yang lainnya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketiga yang diperkecualikan daripada bangkai ini, yaitu apa? Tulangnya, kukunya, tanduknya, bulunya atau rambutnya, dan apa? Gading daripada gajah, misalnya. Allahu a'lam bissawab. Allah alam bissawab. Berkata di sini dikatakan oleh Al-Imam Hammad yang dinukilkan oleh Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi di sini adalah apa? Wa qala Hammadun, berkata Hammad, la ba'sa birishil maitah. Baik ya? Tidak masalah dengan ar-rish, yaitu daripada bangkai ini, ya. Allah alam bissawab. Baik. Itu terkait dengan apa? Najis, ya. Allah alam bissawab. Allah alam bissawab. Sampai sini ada yang mau ditanyakan. Saya batasi pertanyaan. Assalamualaikum. Hukum makan pesut dan landak. Pesut itu apa? Apa itu pesut? Hah? Lumba-lumba air tawar? Halal, boleh. Tapi dia termasuk hewan yang dilindungi di Indonesia, ya. Kalau dibunuh antum masuk kena undang-undang pidana.